Sahabat Rema yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Sabtu 24 Februari 2024. Renungan kita ambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan ayat 48. Haruslah kamu sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Sahabat Rema yang terkasih, tentu kata sempurna ini mengingatkan kita akan kemahakuasaan Allah Sang Pencipta, Kristus Yesus Sang Juru Selamat. Dialah kesempurnaan sejati. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai manusia bisa sempurna seperti Allah? Secara pribadi saya menjawab tentu tidak. Ya. Kalau Injil pada hari ini mengajak kita, bahkan Yesus mengajak kita supaya kita sempurna seperti Bapamu sempurna di surga. Sahabat Rema yang terkasih, tentu kesempurnaan yang kita miliki sebagai manusia itu berbeda dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah sendiri. Lalu bagaimana mencapai kesempurnaan di dalam diri kita sebagai manusia? Sahabat Rema yang terkasih, tentu pertama-tama kita menyadari sebagai orang atau diri yang terbatas, yang selalu membutuhkan pertolongan dari Allah sendiri. Oleh karena itu, untuk mencapai kesempurnaan, kita memerlukan Allah, kita memerlukan rahmat dan berkat dari Allah sendiri supaya kita bisa melakukan atau mencapai kesempurnaan dalam hidup kita. Tentu kesempurnaan itu kita perjuangkan, tidak langsung jadi, tidak serta-merta terjadi. Kita perlu berjuang dan bergumul dalam kehidupan kita. Pertama-tama kita menata kehidupan kita, menyadari bahwa diri kita ini yang lemah dan tak berdaya. Tetapi kita juga diajak tidak tinggal diam bahwa diri kita ini lemah dan tak berdaya. Oleh karena itu, kita mencari usaha, mencari cara bagaimana supaya hidup kita ini tidak seperti ini saja, melainkan kita berubah untuk semakin berkualitas, menjadi pribadi yang berkualitas di hadapan Allah. Maka kita menata kehidupan kita, terutama di dalam masa prapaskah ini. Dalam masa prapaskah ini kita diberi kesempatan oleh Allah melalui gereja supaya kita bisa menata kehidupan kita itu semakin baik. Ya. Maka sempurna diartikan baik. Ya. Kalau selama ini kita penuh dengan kekurangan-kekurangan, kita berpikiran negatif terhadap orang lain atau negatif thinking, maka dalam masa prapaskah ini kita berusaha untuk mengurangi dan bahkan juga menghilangkan pikiran-pikiran negatif, perbuatan-perbuatan negatif atau perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati Allah, sehingga kita menjadi baik. Maka itulah pengertian dari sempurna. Artinya dari yang tidak baik menjadi baik, itu sempurna bagi kita. Tetapi justru tidak hanya sampai di situ. Maka dalam Injil pada hari ini dikatakan, apalah bedanya antara orang jahat dengan orang baik. Orang jahat juga bisa memuji Allah. Orang jahat juga tahu mengasihi anaknya. Sahabat Rema yang terkasih, maka kita diajak berbuat baik, kemudian mempertahankan kebaikan itu, dan kita tentu tidak hanya melakukan kebaikan secara sosial, tetapi kita juga melakukan kebaikan itu karena kita yakini bahwa ada bantuan, ada pertolongan dari Allah sendiri yang memampukan kita untuk berbuat baik, yang memampukan kita tadi untuk menjadi sempurna. Dan kebaikan itu kita persatukan dengan pengorbanan Kristus di salib, supaya kebaikan itu
menjadi semakin baik, dan kita memperoleh berkat yang melimpah, sehingga kita mampu melakukan kebaikan-kebaikan dengan tulus, tidak hanya secara fisik, tetapi juga kebaikan itu kita lakukan secara batiniah. Misalnya apa? Misalnya ketika kita sudah memaafkan orang lain, musuh-musuh kita, orang yang jahat pada kita, maka kita selalu mendoakan mereka supaya mereka juga jangan berbuat jahat lagi. Mungkin itu salah satu poin ya, sempurna di dalam diri kita sebagai manusia, karena kita diberi kekuatan, diberi energi oleh Allah untuk melakukan kebaikan yang lebih dalam lagi, yang lebih baik lagi. Keluarga Kudus mendoakan dan Tuhan memberkati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.